Hai, kenalin nama gue Pau Pau dan kali ini gue bakal review Macro Lens Filter. Oke, itu dia sedikit shoot produk tentang macro filter lens. Dan ngomongin macro filter ini cocok banget buat dua tipe orang. Yang pertama, jelas sih itu orang yang nggak punya lensa makro. Dan yang kedua, itu buat teman-teman yang mau nge-shoot makro tapi budgetnya ya agak mini. Macro filter lens ini cocok karena punya harga yang murah banget, terjangkau, dan bisa hasilin kualitas yang lumayan. Macro filter yang gue beli ini yaitu merek Rise Lens Filter Close Up yang ukurannya 67 mm. Karena lensa-lensa gue ini banyaknya di ukuran 67 mm. Nah, buat kalian yang mungkin punya ukurannya, aduh kok punya gue lain nih ukuran lensanya, tenang aja, dia punya banyak banget. Dan dari berbagai merek yang ada, gak harus yang merek ini juga, karena ada banyak banget brand-brand lain juga yang bikin macro lens filter ini. Ada yang mau ukurannya, kalau misalkan kalian mau 52, mau yang 70-an, yang 40-an, yang kecil, sampai yang gede, itu ada semua. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau pasangin lens filter ini di lensa apa, kalian belinya ukuran itu. Gue beli macro lens filter ini dengan harga 430.000 dan dia dapat 4 jenis. Dapat yang plus 1, plus 2, plus 4, dan plus 10. Semakin besar angkanya, semakin makro juga hasilnya. Untuk yang gue beli ini, gue langsung dapat paket 4, tapi kalau kalian mau beli satuan juga bisa. Biasanya banyak banget yang jual per satuan, tergantung kalian butuhnya yang plus berapa. Seperti yang gue bilang di awal tadi, macro filter ini murah. Dengan harga 400 ribuan, lu bisa dapat shoot makro. Kalau dibandingin dengan lensa makro, kalau lo beli lensanya kan mungkin bisa dapat yang murah-murahnya 2 juta something, 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang sampai berapa juta. Kalau kayak gitu, kenapa gue harus beli lensa makro dong kalau ada macro filter ini? Makanya yuk sekarang kita lihat hasilnya dari macro filter ini. Untuk percobaan pertama, gue bakal nge-shoot ini. Ini tempat Switch sih, tempat game-game Switch, Nintendo Switch. Supaya kita tahu jarak-jaraknya dari kalau kita nggak pakai macro filter sampai yang plus 10, sedekat apa sih hasilnya. Oke, sekarang kita coba tanpa macro filter sama sekali. Ini jarak close focus terdekatnya. Oke, sekarang kita pasang close focus plus 1. Close focus plus 1 ini langsung jadi, yang tadinya fokusnya segini, sekarang jadi bisa sedekat ini gitu. Tapi ini masih bisa dimundurin lagi. Nah, tuh. Nah, kalau kita mau tarik paling dekat, oke, jadi segini close fokusnya. Plus 1 bisa jadi segini. Oke, ini udah dipasang plus 2, yang tadinya fokusnya segitu, sekarang jadi ini lebih dekat. Bisa segini, kita naikin lagi nih, kita deketin lagi berarti ya. Oke, ini udah macro filter plus 2. Ini udah plus 2, udah jauh lebih dekat. Sekarang kita coba plus 4. Tadi plus 1 ke plus 2 kan gak gitu signifikan nih. Sekarang plus 2 ke plus 4 nih, dari segini jaraknya ini bisa segini, lumayan. Yuk kita coba turunin lagi nih. Oke, ini udah plus 4. Close up banget ya, dari yang perbandingan dari plus 1, plus 2, dan plus 4. Jadi sedekat ini gitu. Kita coba nih kalau plus 10 bisa sedekat apa. Oke, ini untuk plus 10. Lumayan banget bedanya dari yang pertama. Oke, dari percobaan pertama tadi, gue lihat semakin kita pakai yang plus 10, semakin berkurang juga image quality-nya. Semakin berasa kayak soft banget dan mungkin kurang detail fokusnya. Jadi ketika lu pakai di plus 10, bisa juga lu gunain f yang mungkin lebih dari 2, lebih dari 3, supaya bisa maintain detailnya. Sekarang kita coba lagi nge-shoot menggunakan lensa 20 mm. Lensa 20 mm ini pada dasarnya udah bisa close focus yang lumayan dekat. Tapi kita coba seberapa bedanya kalau lu tambahin lagi dengan macro filter ini.
lensa 20 kali ini, gue ngerasain kalau menggunakan macro filter ini, distorsinya semakin berasa di semakin lu pakai ke plus 10. Karena macro filter ini ngebantu kita buat nge-shoot semakin close up, semakin makro. Gue ngerasa lensanya yang cembung itu bikin hasilnya jadi distorsi yang lumayan parah. Tapi kalau kalian mungkin nggak perlu hasil yang terlalu rapi, mungkin ya distort dikit masih nggak masalah. Mungkin macro filter ini bisa jadi solusi buat kalian. Memang dengan harganya yang budget, harga yang murah, dan mudah dibawa kemana-mana, juga dengan penggunaan yang mudah, macro filter lens ini merupakan suatu hal yang sangat membantu gue dalam pekerjaan gue. Memang ada penurunan image quality maupun ada distorsi yang lumayan parah di plus 10-nya. Tapi ketika lu pakai yang mungkin hanya di plus 1, plus 2, itu masih nggak masalah dan image quality-nya pun masih bagus. Jadi sangat ngebantu banget buat gue dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi dengan harga seperti itu apakah worth? Menurut gue worth banget. Apalagi buat kalian yang belum punya lensa makro. Tapi kalau kalian udah punya lensa makro, lebih baik pakai lensa makronya. Tapi kalau misalkan budgetnya masih kurang, pakai ini udah lebih dari cukup buat gue. So, segitu aja review kali ini. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya kita semakin semangat lagi buat bikin video berikutnya. Gua Pau Pau, bye!